Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuftatahu kullu risalatin wa maqalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibin nubuwati war risalah wa ala alihi wa ashabihi al-hadina minad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan bersama Gus Dr. Muhammad Khalid MPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Sungai Duri. Gus. Terima kasih sebelumnya Gus sudah mampir di kajian mampir. Mampir itu kepanjangannya adalah malam berpikir, Gus. Jadi pria-pria yang tidak betah di rumah dan seringkali menganggur di malam hari, akhirnya daripada memikirkan hal-hal yang tidak jelas dan kadang membuat cemas, lebih baik kita berpikir yang manfaatnya dan faedahnya jelas untuk kehidupan kita, yakni dengan mengadakan kajian-kajian seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya. Untuk pembukaan tawassul insya Allah langsung dipimpin oleh beliau dan juga langsung panjenengan Gus. Kalau ada yang membaca masalah, apa langsung bayar? Langsung panjenengan aja. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadat sayyidina wa sallallahu ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thayyibin thahirin wa ila jami'i masyayikhina masyayikhikum wa ila muallifi hadzal kitab Muhammad bin Umar Asy-Syaikh al-Allamah al-Faqih al-Fahama Muhammad bin Umar An-Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i nafa'anallahu bi ulumihi wa madana bi syarihi fid dharain amin. Wa ila jami'i ulama'ina fi hadal bilad wa muallifi al-kutub alladhi sanaqra'uha ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa ala mana wa aslafun asalihun bisi asyaril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Langsung Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi syarihi fid dharain amin. Amin. Ilang qol wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adnan, Ustaz Bayu dan asatidah yang lain. Sebenarnya di sini saya ingin menimba ilmu ya, bukan untuk memberikan ilmu tapi ingin menimba ilmu ya, ingin hadir di majelis dari majelis-majelis atau taman-taman surga ya. Nanti kalau memang penjelasannya terlalu basic, mohon maaf ya. Memang diperuntukkan basic Gus untuk ya, ini karena filsuf semua di sini. Enggak Gus, yang filsuf cuma saya Gus. Ya nanti kalau yang lebih mendalam bisa ditambah-tambahkan Ustaz Adnan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 69. Ayyajibu 'ala mukallafin ayya'taqida annal malaikata 'alaihimussalam khalaqahumullah min ghairi wasithah di abin wala ummin. Jadi wajib bagi mukallaf, kita ini semua adalah mukallaf ya. Mukallaf adalah dari isim maf'ul kallafa yukallifu taklifan, yang dibebankan. Setiap orang yang sudah balik maka punya kewajiban untuk iman, untuk yakin bahwasanya malaikat itu adalah, ini kalau dalam filsafat mungkin ontologinya ya. Ontologinya. Ya. Jadi apa itu malaikat? Nah, malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan tanpa perantara bapak dan ibu.
Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya memang tidak semua makhluk itu diciptakan dengan tanasul, dengan punya nenek moyang. Nah, malaikat ini langsung dalam bentuk makhluk tanpa ada wasilah-wasilah sebelumnya. Seperti itu. Falaisu rijalan wala nisaan wala khunatha. Maka malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan juga bukan khunsa ya. Kita mengenal dalam literatur fikih ada khunsa ya, di mana seseorang yang punya kelamin dua. Faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasikun. Siapa yang yakin akan kelaki-lakiannya seorang para malaikat, maka dia adalah mubtadi dan fasik, ahli bid'ah. Jadi tidak sampai kafir ya. Jadi orang yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah laki-laki, maka dihukumi mubtadi. Ini kalau dalam akidah mungkin sudah biasa kita mendengarkan istilah bid'ah seperti ini. Jadi bukan hanya salafi saja. Jadi istilah bid'ah itu dalam akidah mungkin sudah biasa ya, dan fasik. Wa fi kufrihi qaulani, dan dalam kekafirannya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak ya. Wa man i'taqada unutsatahum kana kafiran. Kata beliau, kata Syarih, siapa yang meyakini bahwasanya para malaikat itu perempuan, maka dia kafir bil ijma'. Kafir secara kesepakatan para ulama. Ya, li'anna dzukurata asyrafu minal unusati. Karena laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Nah, ini yang perlu didiskusikan ya. Gimana secara kacamata modern memandang ini. Oh, ini jadi mungkin sekarang ada istilah feminis itu. Nah, itu gimana kita mendialekkan? Dari kemarin saya ketika baca ini, oh ini kalau dibaca feminis bisa dikritik habis-habisan. Orang-orang kafir itu menjadikan malaikat, yang mana malaikat itu adalah hambanya Allah, hamba yang maha pengasih, sebagai perempuan. Ai wa taqadahum al-kafiruna inasa. Dijelaskan yaitu dari tanah. Seperti itu ya. Jadi secara ontologis malaikat itu berbeda dengan kita. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya. Wala ya'kuluna wala yashrabuna, ini yang menjadi ada titik perdebatan di sini. Wala ya'kuluna wala yashrabun, di dunia sekarang mereka tidak makan dan tidak minum. Wala yanamun wala yatanakahun, tidak tidur dan tidak menikah. Wala yatawaladun, dan tidak beranak. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum al-kuttab, dan tidak ditulis amal-amal mereka karena mereka ini adalah yang menuliskan ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, di Quran. Apapun yang kita ucapkan itu akan ditulis oleh Raqib dan Atid. Ini monolog gini tuh. Monolog gini. Enggak, ada inilah. Nanti bisa disautin gitu. Nah, gitu. Apa langsung apa sampai gimana? Sebenarnya langsung gue, cuma agak sungkan. Oh gitu. Langsung disambut gitu ya? Ya langsung disambut ya, sebagaimana halnya kita ngobrol-ngobrol gitu, siap. Tidak terlalu anu. Nah, kayak tadi gitu, masalah yang ingin saya dialogkan di sini, apakah gimana posisi ad-dzukur atau afdal minal unusah itu? Ya memang agak kontroversial ini kalimat ini, khususnya di kalangan para pembela kesetaraan gender ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu, di diskusi filsafat umumnya ya orang-orang barat itu ada satu program, katakanlah begitu, membela gender. Jadi mereka itu menuntut kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan secara seks itu maksudnya jenis kelaminnya, itu memang fitrah. Tidak bisa kita memilih mau laki-laki atau perempuan atau hunsa, bahkan kita tidak bisa milih itu. Nah, yang bisa ditentukan adalah status sosialnya. Nah, status sosialnya itu yang disebut dalam kajian filsafat dengan gendernya. Nah, siapa tuh namanya?
agak agak lama saya tidak buka filsafat, Gus. John Stuart Mill mungkin. Bukan. Perempuan tuh yang bukunya The Second Sex. Oh iya iya iya. Yang ininya apa? Pacarnya siapa eksistensialis tuh? Bukan bukan Heidegger. Itulah intinya. Jadi perempuan itu seringkali kalau ibaratkan teks ya, perempuan itu ibaratkan teks, sedangkan laki-laki itu seringkali serampangan ketika menafsirkan teks tersebut. Padahal sebenarnya perempuan itu adalah teks sakral yang tidak sembarang orang bisa menyentuh, tidak sembarang orang bisa menafsirkan. Kira-kira begitulah. Jadi dalam pandangan Barat, itu ingin membuat perempuan itu dianggap setara dengan laki-laki. Memang ada banyak sekali ya ininya alirannya dalam feminisme itu, setahu saya, mohon dikoreksi juga Gus kalau keliru. Ini udah agak lama bacaannya. Ada banyak sekali perkembangan feminisme itu, dari mulai yang paling longgar, kemudian yang moderat, sampai yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim itu tidak lagi menuntut kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, tapi justru ingin mengangkangi laki-laki. Pengen mengungguli. Feminisme radikal. Yang radikal nih. Dia ingin mengungguli laki-laki. Kalau sekarang pada umumnya, laki-laki itu menganggap perempuan sebagai second sex atau seks sampingan, menganggap perempuan itu sebagai jenis kelamin kedua, yang artinya ada atau tidak ada, ya tidak dianggap, hanya sebagai objek pelampiasan saja perempuan itu. Sebagian yang lain itu membela, kita ini setara loh. Dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan bermasyarakat, kita itu setara. Masalah saya laki-laki dan kamu adalah perempuan, masalah jenis kelaminnya, memang kita tidak bisa memilih itu. Tapi masalah hak kita, itu kita sama-sama punya hak. Hak bermasyarakat misalnya, hak sama-sama bekerja, hak mendapatkan gaji yang layak misalnya. Itu semua harus dipandang setara. Kenapa kok ada yang tersunggi? Dapat gaji. Belum. Umumnya tuh seperti itu. Jadi membela kesetaraan. Jadi kita memiliki hak yang sama. Tapi memang dalam literatur Islam klasik, laki-laki itu seringkali dianggap sebagai superior ya, yang lebih asyraf tadi itu salah satunya. Cuman kalau kita mau berusaha mendialogkan dari sudut pandang feminisme, di sini kalimat li'anna dzukurah asyrafu minal unusah itu bisa kita alihkan maksud atau bisa kita pahami, bukan alihkan ya, bisa kita pahami. Yang dimaksud dengan dzukurah itu bukan laki-laki tapi kelelakian, bukan hakiki tapi majazi. Jadi kalimat dzukurah di situ hanya simbol saja. Kalau bahasa Gus Ulil itu perlambang, hanya perlambang saja. Pun juga dengan unusah, itu perlambang saja. Artinya, siapapun yang memiliki sifat dzukurah, maka dia asyraf daripada yang memiliki sifat unusah. Laki-laki lembek, ada perempuan tangguh. Mana yang lebih asyraf? Yang perempuan. Nah, gitu kira-kira. Itu mungkin yang bisa saya tawarkan. Ya, itu tafsir. Tentu saja ini sangat debatable. Betul. Sama kayak di Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Feminis memaknai itu karena ingin menunjukkan bahwa Islam itu tidak timpang gendernya. Yeah. Dia maknai seperti itu. Ar-rijal itu dia maknai sama kayak tadi. Ya. Iya, kelaki-lakian. Jadi kalau perempuan dia punya mental pemimpin, maka yang ar-rijal itu perempuan malah. Yeah. Nah, itu salah satu yang tawaran. Bisa kalau yang kalangan konservatif mungkin tidak menerima ini. Oh, ya. Jelas. Ya, nanti bisa diperdebatkan lah. Ya. Silakan dari pihak konservatif. Gimana Bayu ini? Apa kita cara mendialek kalau kita bertemu dengan feminis? Apakah memang benar Islam ini menempatkan laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan, atau ada tawaran-tawaran penafsiran seperti tadi itu?
sebelum iftirodi ke yang lebih luas, kalau disederhanakan sesuai teks tadi, apa tadi? Dzukuro asyraf. Iya. Kalau asyraf itu kan menggunakan bentuk isim tafdil, lebih. Biasanya min ayi wajah, dari sisi apa nih? Sehingga tidak semutlak itu. Awam kagetan biasanya dengar isim tafdil itu akan memutlakkan segalanya. Kalau untuk awam takmin. Ya. Generalisasi. Biar nggak awam, ya kita spesifikkan ini min haitsu apa. Ini nggak semutlak itu. Karena kalau mau semutlak ntar pakai inaat atau kan akromakumullah skokum ya. Rata-rata aja kalau dari Islam ya. Ini syarifnya berarti yang kita debat-debatkan. Ya. Oh, berarti tidak konservatif ini. Sudah cukup longgar. Iya, ya. Jadi lebih sederhana lagi. Berarti syarifnya dari maknai lebih mulia itu maksudnya apa? Lebih banyak tugasnya atau tadi kawamun lebih banyak ini Tanggung jawab. bagus gitu. Ini tidak semulia karena diksi mulia juga kan ketika dibahasa Arab kan banyak ya kan ada kari. Iya. Bahasa. Nah, sehingga Bisa dihabiskan dulu. Terus tuh nikmatnya di situ. Bisa lancar ngomong karena megang itu dia. Beda dengan risol. Kalau risol itu kan nggak kasta. Kata miskin. Isinya Iya. suzon. Imun. Kalau ini kasih ayam ya. Isi ayam. Saya punya teori sebenarnya terkait dengan itu. Cuma agak cocokologi, Gus. Iya. Kenapa? Enggak nanya dulu. Berasa saya mau Oh, yes. Di kelas misal kan. Iya. udah kayaknya. Intinya nggak mutlak. Iya, betul. Ya, in wajah itu lain. Tidak semulia yang membayangkan. Monggo. Nah, saya agak punya teori tapi agak cocokologi. Kenapa kok di sini disebutkan bahwa apa tadi itu? Rukuroh itu lebih mulia, lebih asrof karena ini salah satu dari sifat Allah yang menampakkan dalam tanda kutip kejantanannya adalah kudroh iroda. Di kitab-kitab tauhid juga disebutkan bahwa ini kenapa kok secara urutan kudroh dan iroda lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Salah satu alasannya adalah karena asarnya lebih tampak. Makanya kalau kita mau mengenal Allah, betul dari awal dulu dari wujud, kemudian kita berbaku dan seterusnya. Tapi puncaknya kemudian kita akan meyakini bahwa Dia itu betul-betul Tuhan di sifat kudroh irodah. Sudah mulai ada keterkaitan antara kita sebagai makhluk dengan Khalik. Jadi, oh iya memang Tuhan itu betul-betul berkuasa. Nah, jadi dari sisi itulah kemudian kita bisa mengetahui bahwa kenapa kok dzukuro atau sifat kejantanan, sifat kekuasaan itu harus lebih didahulukan dibandingkan dengan maskulinitas. Karena begini, kalau kita misalnya sebagai hamba selalu diperlakukan baik dalam arti sesuai dengan keinginan kita, maka kita tidak akan menyadari bahwa Dia itu adalah Tuhan kita. Kalau dibandingkan dengan ketika Tuhan itu menampakkan sisi ininya, sisi maskulinitasnya. Makanya kemudian disebutkan bahwa dzukuro itu asraf dibandingkan dengan apa tadi istilahnya? Bonusa. Kira-kira begitu. Iya. Oke, cukup cocokologi itu saya kira. Ya, silakan disimpulkan masing-masing. Ya, paling tidak di situ sudah ada tawaran. Yang pertama, ya dzukuro dan unusah di situ kita maknai bukan sebagai laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, tapi kelelakian. Artinya baik itu perempuan kalau dia punya jiwa kepemimpinan misalnya, atau sifat kelelakian dalam arti ya bisa mengayomi masyarakat, misalnya bisa tampil di depan publik dan seterusnya, maka sekalipun dia perempuan maka dianggap sebagai dzukuro. Itu salah satu tafsirannya tadi, tawarannya lebih tepatnya. Sedangkan dari Ustaz Bayu lebih ke kalimat asrof. Asrofnya ini lebih mulia dari sisi apa dulu nih? Nah gitu ya. Silakan teman-teman bisa
bisa terlibat diskusi lah dalam pemaknaan tersebut. Bisa lanjut, Gus. Oke, siap. Ya. Kalau diulas dari sisi Ini- sejarah bisa juga. Tapi kepanjangan nanti. Kita lanjut aja dulu. Makanya. Saya juga mau bahas kepanjangan juga. Enggak apa-apa. Kalau panjenengan nih khusus. Ya saya ingin Pengecualian. Anda. Ini sampai jam berapa, Tauhid? Oh, bebas. 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 Ya, jadi feminis itu kan punya pemahaman jenis kelamin dibagi dua kan. Iya. Ada jenis kelamin biologis, ada jenis kelamin sosial. Iya. Nah, jadi laki-laki dan perempuan punya perbedaan dari segi biologis memang. Tapi ada jenis kelamin yang dibangun karena konstruk sosial. Sosial. Nah, itu yang misalkan laki-laki identiknya main mobil-mobilan, sedangkan perempuan identik main boneka-boneka. Nah, itu kata feminis, itu adalah konsep sosial yang bisa diubah. Cuman anehnya saya punya anak, entah kenapa yang laki-laki itu setiap nonton pasti nonton mobil-mobilan. Oh, punya Anda? Dan yang perempuan pasti suka yang nyanyi-nyanyi. Jadi apakah teori feminis itu benar atau tidak? Nah, itu. Kalau anak saya suka semua, Gus. Oh gitu. Oh, memang Main beda berarti boneka, ya. seneng. Ah. Mobil-mobilan seneng juga. Oh, gitu. Maka banyak Ya, tuh ya, mobil-mobilan ya. sama bonekanya. Tapi belum mobil betulan, Gus. Oh gitu. Siap. Itu biasanya seneng-senengannya mamanya, Gus. Masya Allah. Request ambil listrik biasanya. Kita lanjut ya. Wala yuhasabuna li'annahum al-hisab. Mereka tidak dihisab karena mereka sendiri yang menghisab nanti. Terus itu aja, Gus. Ya, di akhirat ya. Ada para malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menghisab manusia. Wala tuzanu a'maluhum li'annahum la sayyi'ata lahum. Dan tidak ditimbang amal-amal mereka karena mereka sendiri tidak punya kemaksiatan. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi, dan mereka dikumpulkan bersama jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam. Mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli maksiat dari kalangan Bani Adam. Berarti yang orang kafir tidak dapat syafaat ya, hanya ahli maksiat yang tentunya dia masih punya keyakinan la ilaha illallah. Wa yarahum al-mu'minuna fil jannah, dan orang beriman itu melihat mereka di surga. Wa yadkhuluna al-jannata, dan masuk ke surga. Wa yatanawalun ni'mata fiha bima sya'allah, dan mereka mendapatkan nikmat di dalamnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kada qalahu Suhaimi wal Baijuri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Suhaimi dan Baijuri. Nah, ini setelah ini dikritik pandangan ini oleh wa qala ba'dhum taba'an lil Mujahid. Berkata sebagian ulama mengikuti Imam Mujahid, innahum la yaquluna fiha wa la yashrabun, mereka tidak makan, wala yashrabun tidak minum, wala yang kihun tidak menikah. Jadi di akhirat kata Imam Mujahid mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah. Wa innahum yakununa fiha kama kana fid dunya. Sungguhnya mereka itu ada di dalam surga sebagaimana mereka dulu di dunia. Tapi ini dijawab kemudian pandangan ini oleh Imam Suhaimi, waraddahu Suhaimi, dan menolak Imam Suhaimi biqauli, dengan perkataannya wa hadza yaqtadi, dan ini meniscayakan annal hur wal wildan kadzalik, bahwasanya bidadari dan anak-anak kecil atau wildan itu seperti itu. Ya, padahal jelas di Qur'annya yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ya, di ayat lain biabarik wa ka'sim mim ma'in. Jadi memang anak-anak kecil itu diciptakan di surga, diperuntukkan untuk melayani membawa cangkir-cangkir, membawa gelas-gelas untuk penduduk surga. Itu sudah menjadi konsekuensi logis bahwasanya malaikat itu juga makan, juga minum. Bahkan bidadari hurul ain kan memang dinikah dengan para penduduk surga. Berarti mereka yatanakahun juga. Ini yang dikritik oleh Imam Suhaimi atas pendapatnya Imam Mujahid. Nah, sekarang selanjutnya wahum ajsamun nuroniyatun latifatun bi arwah. Nah, mereka diciptakan
dari apa? Malaikat itu adalah ajsam, jisim. Ini pembahasan filsafat juga bisa kita singgung. Jisim itu dalam ilmu makulat saja. Iya, Makulat jisim itu secara disebut jisim kalau dia tahayyus kan? Tahayyus. Dan apalagi satu lagi itu dia punya hajem wahtiyas. Nah, jadi meskipun dia latifah, lembut, terbuat dari cahaya, tapi dia jisim, punya bentuk dan bertempat di suatu tempat. Nah, mungkin bisa dikoreksi, bisa dielaborasi. Bisa dilatasi waktu. Jadi sebagaimana halnya segala sesuatu yang fisik, segala sesuatu yang dinilai sebagai ajsam, jisim, itu otomatis dia pasti meruang, pasti mewaktu, terkena hukum ruang dan waktu, pasti seperti itu. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu meruang, Allah itu terkena hukum waktu. Kenapa? Dengan begitu berarti konsekuensinya Allah itu jisim. Nah, inilah pandangan mujassimah nanti pada akhirnya ke sana. Karena malaikat ini masih dalam kategori jisim, maka berlakulah hukum ruang dan waktu untuk malaikat, sekalipun jisimnya di situ adalah jisim yang latifah, jisim yang halus. Ya bahasa kita makhluk halus gitu loh. Itu aja lah paling. Itu mungkin sedikit tambahannya, Ustaz. Sebenarnya yang agak lebih mendalami tentang makulat itu Mas Fauzi, abang saya, dan orangnya lagi kayaknya dipanggil istrinya. Tapi sedikit tambahan, Ustaz. Saya kalau tidak salah ingat, syafaat itu ternyata juga berlaku kepada orang kafir juga. Kalau tidak salah ingat ya, itu waktu itu saya baca di Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Nah, nanti bisa dicek lagi. Dan syafaat itu namanya syafaatul uzma. Dan saya baru agak paham, oh yang ternyata yang dimaksud syafaatul uzma itu seperti ini. Jadi syafaatul uzma itu syafaat yang berlaku kepada semua makhluk, jin, manusia, laki-laki, perempuan, mukmin atau kafir. Berlakunya itu gimana? Jadi ketika kita semua itu dibangkitkan dari alam kubur, lalu kita dikumpulkan di mahsyar, lama sekali kita di mahsyar itu. Kalau di Tijan disebutkan sekitar 1000 tahun. Nanti ada sekelompok ulama yang berusaha minta pertolongan kepada nabi-nabi yang lain, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Sampailah kepada Rasulullah SAW, lalu minta pertolongan. Rasulullah dengan wajahnya yang mulia itu demi kita semua umatnya, lalu merendahkan wajah yang mulia ke tanah, bersujud di hadapan Allah, lalu minta pertolongan. Sampai Allah itu tidak tega, sampai bilang, irfa' ra'saka, coba angkat wajahmu. Apa yang kamu minta, minta. Saya kasih. Kalau kamu mau memberikan syafaat, kasih syarat. Akhirnya, gara-gara permintaan ini dari Rasulullah ini, orang-orang yang tersiksa lama di padang mahsyar itu, lama tersiksa di mahsyar, itu menjadi selesai penderitaannya. Kan nunggu di mahsyarnya kan lama. Gara-gara Nabi Muhammad itu memintakan pertolongan kepada Allah, tadi wasilahnya melalui Nabi Muhammad, akhirnya penderitaan kita di mahsyar dicabut, selesai, pindah ke tahapan berikutnya. Nah, itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Setahu, kalau tidak salah paham ya saya, mohon dikoreksi juga nanti. Setahu saya seperti itu, karena oleh karena itu syafaat ini disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung, karena berlaku untuk semuanya, termasuk yang kafir di situ. Karena kan termasuk orang yang dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Itu termasuk pamannya beliau mungkin, Abu Talib ya. Jelas, kalau itu kan sudah sering kita dengar. Ini kafir yang betul-betul kafir, Gus. Nanti bisa dikoreksi lagi lah di Al-Umdah. Pendapat Abdul itu betul. Tapi dibaca oleh beliau itu juga betul. Iya. Lain klasifikasinya aja. Iya memang betul. Syafaatul uzma itu khusus untuk Nabi Muhammad. Betul, betul. Yang dibicarakan ini kan malaikat. Betul. Sehingga malaikat itu tidak bisa memberi syafaat kepada orang kafir. Iya, saya tadi hanya berbicara syafaatnya, Ustaz, tidak berbicara tentang malaikat. Jadi pendapat panjenengan juga betul, Ustaz. Dan syafaat uzma ini bukan menyelamatkan mereka dari api neraka. Bukan. Tapi hanya mempercepat proses penghitungan di padang mahsyar itu. Ya. Betul. Seperti itu. Langsung diakui oleh semua makhluk itu, memang agung sekali beliau ini, gitu kan, sampai diakui oleh semua makhluk. Karena minta tolong ke Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, ternyata tidak berani mau mintakan syafaat itu. Jadi ini intinya bukan klaim teks ini kan? Bukan, saya hanya
Ya mungkin tadi saya juga salah mungkin dalam. Enggak, saya hanya nambahin Gus, hanya nambahin. Siap. Kita lanjut ya. Ini T-nya. Oh siap. Biasanya tuh sampai bukan tuh. Allah. Qadiruna ala tasyakkul bi askali mukhtalifah fi askal hasanah. Malaikat bisa merubah bentuknya menjadi bentuk yang beraneka ragam, tapi dengan catatan bentuk yang baik. Ya. Jadi kalau ada malaikat menyerupai bentuk yang buruk, bukan malaikat, setan itu berarti. Sebagaimana ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh orang hatifun, kemudian bilang, kamu saya nggak wajib lagi berbuat kebaikan. Diusir sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kata di dalam bait Mu'taroh, ketika kamu bukan malaikat, hanya dia sadar setan ini bilang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, saya sudah menyesatkan puluhan orang alim, tapi kamu yang berhasil ibadah, ya. Ahli ibadah ya? Syekh Abdul Qadir Jailani di bait Mu'taroh diceritakan seperti itu. Karena tidak mungkin orang mengatakan kita terlepas dari kewajiban, kan pasti itu setan. Nah, seperti itu ya. Bukan karena kamu jelek. Pansen itu. Oh, iya. Ya, tapi tidak tahu jelek atau tidaknya, tentunya yang bisa diambil pelajaran, ya tidak mungkin malaikat ketika menyerupai manusia dia menyuruh kepada keburukan. Oh iya. Jadi bukan hasanah itu. Nah, biaskan hasanah. Sanuhum to'ah ya. Karakter mereka itu adalah ketaatan. Maskanuhum as-samawat waliban. Dan tempat tinggal mereka secara umum ada di langit. Wa minhum man yaskun al-ardh, sebagian ada yang tinggal di bumi. Shadiquna fima ukhbiru bihi anillahi ta'ala. Mereka percaya terhadap apa yang diberitakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna laila wan nahara la yanqati'un. Mereka bertasbih siang dan malam tidak terputus ya, di Quran ya. Wala ya'sunallahu fil umur allati qad amarahum. Dan tidak bermaksiat kepada Allah dalam perkara-perkara yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna al-amra alladhi yu'maruna bih. Ya. Ini di hadis ya. Dan mereka melakukan perintah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yamutuna bin nafkhatil ula. Mereka meninggal ketika tiupan sangkakala pertama, illa hamalatul arsy, kecuali malaikat yang diberi tugas untuk mengemban arsy, waruasaul arba'ah, dan 4 malaikat ketua dari pembesar malaikat. kepala gengnya nih berarti. Ya, kalau saya cari-cari itu malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Itu. Yang mereka tetap masih hidup sampai selesai kiamat baru diwafatkan. Fa innahum yamutuna ba'da, sungguhnya mereka meninggal setelahnya, setelah nafkhatul ula. Wa ma qablaha fala yamutu minhum ahadun. Setelah sebelum itu tidak satu pun dari malaikat yang meninggal. Ya. Wala yalzamuna ma'rifatu haqiqati jinsihim. Tidak wajib bagi kita mengetahui hakikat jenis mereka. Wala min ayyin khuliqu, dan tidak wajib juga kita mengetahui dari apa mereka diciptakan. Wa yajibul iman bi annahum balighuna fil kasrah ila haddin la ya'lamu illallah ta'ala al-jamal. Ya. Dan wajib iman bahwasanya mereka itu sampai kepada bilangan yang sangat banyak yang tidak tahu kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya cukup tahu secara ijmal, secara umum. Illa man warada ta'yinu, kecuali yang telah diriwayatkan siapa saja 10 malaikat itu ya. Bismil makhsus, dengan nama-nama yang khusus, au nau'ihi atau jenisnya. Wajibul iman bi tafsilan. Kalau nama yang sudah disebutkan maka wajib tahu secara tafsil ya. Misalkan ka Jibril wa nahwi mimma ya'ti fi kalamin nabi wa tsani ka hamalatul arsy wal hafadah wal qutbah ya. Seperti malaikat yang menjaga arsy atau yang malaikat hafadah dan malaikat yang menulis ini ya. Baik. Nah, yang saya ingin singgung dalam filsafat itu Ustaz Adnan, mungkin Al-Farabi itu kan punya pandangan juga
ada istilahnya al-uqul al-asyrah ya. Jadi dan akal pertamanya itu malaikat atau gimana? Kan Al-Farabi punya pandangan Tuhan ini adalah Pandangannya tentang alfa itu ya. nah al-faid, emanasi. Agak lupa lagi saya. Ya, sains dulu pernah belajarnya itu katanya al-akul awalnya itu malaikat. Jadi emanasi yang pertama, pancaran yang pertama berupa malaikat, nanti galaksi-galaksi, planet-planet sampai al-akal al-asirnya itu baru manusia dan bumi itu. Dan itu dikafirkan kemudian nanti oleh Imam Ghazali. Antum ngaji tahafatul falasifah gimana? Yo, kita kan membela yang benar, Ustaz. Oh iya. Antum yang tahafut apa tahafatul falasifah? Ya, Yang tahafut yang dikaji atau yang tahafatul falasifah? ada yang al-falasifah. Al-falasifah. Imam Ghazali. Ghazalian kita, Ustaz. Masya Allah. Ya ya. Penyebab kemunduran betul ya? Menurut sebagian dokter ya, tapi bukan dokter yang ini. Oh ya, siap. Sebelum lanjut, ada Intermezzo. tadi disebutkan poin tentang wajib beriman di anak kali kasih. Sewajib itu mengimani jumlah malaikat walaupun dengan bilangan global dan tidak ada kemungkinan. Kalau ini menjadi ide pertanyaan Dorofres ketika ngisi ke anak SMP atau SMA. Ayo, siapa yang tahu jumlah malaikat ada berapa? Tidak menuntut kemungkinan mayoritas dari audiens bakal jawab 10 itu. Nah, di sini mewajibkan sebagai mukallaf untuk mengetahui dan memahami. Enggak 10 loh. Ya, tapi gimana itu? Teknis Minimal segitu. Minimal segitu. Yang wajib secara tafsil 10, ijmalnya lebih. pengen merumuskan, menawarkan ke forum redaksi edukasi ke audiennya itu ke arah mana ibaratnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Lebih ke menekankan anak-anak malaikat tetap itu ada banyak loh ya, nggak cuma 10. Kalau kalian masih meyakini 10, kalian masih belum masih ada ilmu yang belum kalian ketahui, padahal itu wajib gitu ya. Berdosa lah berarti. Nah, Ya, karena wajib di sini. Itu kan ya penekanan di halaman ini. Iya. Karena di sini Ya. wajib, maka otomatis orang yang hanya sekedar membatasi 10 dan tidak meyakini, atau mungkin kalau enggak tahu mungkin dikategorikan bermaksiat lah. Jadi enggak di celah-celah uzur. Wah. Iya, masalah uzur itu tergantung tempat, Ulama kan mereka itu. tapi tidak sesederhana itu juga. Setuju ya? Sampai bertanya sampai sendiri jawab. Belum setuju. Jadi, Tawaran. edukasinya itu sebenarnya malaikat itu banyak yang tahu itu hanya Allah. Cuman yang wajib secara tafsir terhadap itu 10. Udah itu pas sudah. Belum. Sama kayak Nabi juga gitu kan, Nabi juga seperti itu kan. Karena ada Ustaz, Yang wajib 25, maksud saya dari ringkas itu. nanti bisa tanya AI ya. Sip ya? Oke, Sampai di situ aja. oke siap. Karena beliau sudah ngasih kode, Gus. Wallah a'lam bishawab. Tafadhol, Ustaz. Sebelum ditutup ini Panjang kan? ada ya sebenarnya panjang. Cuma yang saya pribadi kurang ngerti ini fal awal wasani ini sama-sama wajib. Kalau fal awal itu saya ngerti wajib secara tafsir. Wasani ini termasuk juga wajib secara tafsir, hamatil arsy wal hafadh wal kataba atau apapun bacanya. Atau masuk kategori itu tetap wajib. Wajib secara tafsir. Ya, ini rujukannya. Gimana, Ustaz? Cara menghasiahkan ini. Karena jarang ya kalau wasani ini dikatakan wajib seperti amalatul arsy. Iya, betul. Jarang. Apa wajib tafsir atau hanya wajib secara ijmal gitu? Intinya pertanyaannya. Maksudnya tafsir itu gimana yang Kalau yang 10 kan panjenengan maksud? wajib Ya. secara tafsir. Hmm. Intinya kalau tingkatan
kita wajib mengetahui bahwa malaikat itu banyak, yang tahu itu hanya Allah jumlahnya. Satu. Terus martabat kedua, wajib yang secara tafsir itu wajib kita ketahui. Yang 10 itu Ya. baik namanya. Nah, di situ disebut fal awal. Ada kalimat lagi wasani, itu masuk wajib tafsir atau gimana? Kahamalatil arash, wal hafadhah, wal katabah. Kita wajib secara tafsir mengetahui nama-nama mereka hamalatul arash ini. Sementara yang saya ketahui itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 8. Tapi kalau merujuk ke teks sebelumnya itu ada 8, ruasanya itu. Nah itu masuk kategori wajib tafsir atau gimana? Kalau sepemahaman saya sih dari Syiakul Kalamnya tafsir berarti ini. Tapi namanya itu memang malaikat hamalatil aras. Bukan tafsir itu namanya, Ustaz. Tafsirnya harus tahu satu-satunya. Iyalah. Ijmal itu namanya. Kalau dari segi Syiakul Kalamnya kan di awal, kan kita mau tidak mau pemahaman kita akan mengarah yang sani ini tafsir, Ya, ya kan? ya. Sedangkan di sini disebutkan contohnya adalah seperti malaikat pembawa aras. Ini fungsi dipisah mungkin ini, ya ini sebagai waham mungkin ya. Nanti kita cari Jadi awal di sini kalau memang semuanya tafsir, tentunya nanti syarih tidak perlu membedakan. Kalau memang semuanya tafsir, karena betul. dibedakan sehingga konsekuensinya al awal itu merujuk ke yang paling dekat yaitu tafsir, sedangkan saninya ke yang paling jauh yaitu ijmal. Ya ini Berarti ini istihad binafsi. yang kedua ini wajib diketahui secara ijmal. Ya ijmal yang awal karena Oh begitu kan ya, paham. kalau Maksudnya memang ditafsirkan semua, kenapa membedakan, mentaksim ke dalam dua kategori itu? Kayaknya sama kayak ini sih, belajar akidah. Mengetahui dalilnya secara umum itu kan wajib main. ya. Secara terperinci untuk dibayar. Maka itu yang ini. Karena kan di situ redaksinya idlaman waroi ta'im itu bismihi al-maksus. Kecuali ada orang yang pengen tahu atau pengen menetapkan namanya secara khusus. Tapi tadi pendekatan teks itu sudah cukup saya kira. Gimana menurut Ustaz Bayu? Tapi yang kalau segi mau kebahasan? ditafsirkan semua secara definisi malaikat yang wajib kita imani secara tafsiri adalah semua malaikat yang disebutkan di Quran, maka termasuk hamalatul aras itu wajib kita imani kan? Karena di Quran disebutkan ya wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Nah, itu. Ya punya dua itulah. Ya makanya yang saya pahami di Kan tidak keluar awal. dari teks wajib, Ustaz. Walaupun secara ijmal gitu. Iya. Jadi kata Ustaz Bayu tadi perlu kita edukasikan juga kepada orang awam bahwa kita wajib mengimani kepada para malaikat pemangku arsy, pencatat. Dan pemangku arasnya itu banyak, nggak hanya satu, gitu. Jadi yang perlu kita imani ada malaikat yang memangku aras, dan untuk tahu berapa orang, siapa saja namanya itu secara ijmal saja, tidak perlu tafsir. Itu yang saya maksud di awal tadi. Makanya ini yang pertama, kata tadi pemahaman saya di awal tuh, yang pertama ini tafsir, yang kedua pun juga tafsir. Dengan pemahaman tafsir yang kedua itu, ya malaikat hamalatul arsy itu udah tafsir. Dalam arti begini, misalnya kan tadi di sebelumnya lagi, wajibu al-iman bi annahum balighuna fi. Di situ kan penjelasannya kan kita mengimani bahwa malaikat itu banyak. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Tugasnya apa? Wallahu a'lam. Ya. Ijmal. Nah, termasuk yang tafsir, langsung masuk yang nomor 2 ini. Ada ternyata malaikat yang tugasnya gitu masuk dalam kategori tafsir dari pemahaman saya yang pertama. Tapi kayaknya juga bagi dari pembacaannya Gus Khalid tadi juga sudah sangat pas juga. Kalau awal kita gimana? Yang lebih dekat, fayajibu al-iman bihim tafsilan. Lebih enak kalau awal itu kan kayak alifabnya. Jadi larikan ke mana yang disebutkan dua di sini. Maka yang muncul adalah bismil maksus, itu kalau awal. Nah ini itu asani. Jadi pengecualian itu kan yang secara spesifik, tapi nggak sama ijmal.
Kayaknya gitu. Oh iya betul. Maksud ya kan gitu ya, Bang. Belum. Gimana Ya, maksudnya? paham. Jadi kan illa man warada ta'yinuhu bismihil makhsus. Nah, ismihil makhsus itu Jibril. Oh. Au nau'ihi nau. Nah, nau berarti di atasnya isim kan? Heeh. Nah, nau'nya itu hamalah. Hamalah itu jamak taksir. Begitu. Ya paham. Jadi para pembawa arsy. Nah, jadi bukan hamil di sini redaksinya, tapi hamalah. Iya. Nah, Berarti itu. awal kalau secara nahwu dimasukkan ke Al-maksud. ilaman warada ta'yinuhu bisa khusus. Ya. Wasani di sini dimasukkan au nau'i. Nah, betul. Ya, itu kayaknya lebih Itu waham atau dhon itu? Itu Kayaknya barokahnya sudah- makan apa tadi Ustaz? Lebih. Itu sudah yakin insya Allah karena kita sepakat. Baik, Itu ya, gitu ya teman-teman ya yang online. baik, insya Allah. Jadi fal awal itu maksudnya bismil maksus, sedangkan yang asani itu au nau'ihinya. Baik, Oh, insya Allah. Yang berarti Allah, itu Iya. oke. Ya Allah semua Ustaz sebenarnya. Fikih sekarang itu ya. Fikih Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Sampailah kita ke, kalau kemarin kita furudul wudu, sekarang syurutul wudu. Beda dengan yang diduga Ustadz sebelah saya itu tadi. Kayaknya ghusul yang saya maksud sambil. Ya, Gimana Ustaz? ghusul, babul ghusul ya. Iya Ustaz. Nah, kayaknya syurutul wudu ini penting juga. Ustaz. Yang kita Kemarin skip tuh gimana? kayaknya yang kita skip itu kita lewati sunan-sunannya Ustaz. Jadi Iya. tidak kita bahas. Tapi kalau syurutul wudu ini kayaknya sudah kewajiban Penting ya? itu Dengan untuk akhir orang awam. Bukan akhir L ya. Syurutul wudu ada tu syurutil wudu'i khamsata asyara syartan. Syarat-syaratnya sah berwudu itu ada 15 syarat wahia 1 al-Islam. Fala yasuh min kafirin dan al-wudu ibadatu tafkir ilaniyah wal kafir laisa min ahliyah. Kalau kita mau berwudu syaratnya tentunya syaratnya kita ketahui sebelum pekerjaan itu sendiri ya. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu ada di dalam pekerjaan. Misalnya rukun sholat itu apa? Takbiratul ihram. Ada di dalam pekerjaan sholat itu. Tapi kalau syarat ini di luar sebelum pekerjaan itu sendiri. Kalau wudu, kalau dikatakan syarat wudu berarti sebelumnya. Kalau kita wudunya musah itu nomor 1 syaratnya kita harus Islam. Kenapa? Alasannya tidak sah dari kafir. Kenapa? Karena wudu itu adalah ibadah yang perlu niat. Kita singgung kemarin syarat-syarat sahnya niat kan sudah ya. Requestnya Ustadz Bayu itu diantaranya Islamun Nawi karena niat karena wudhu ini perlu niat, sedangkan salah satu syarat sah niat itu adalah Islam, maka otomatis ketika masuk ke syarat wudhu adalah yang pertama Islam karena wudhu ini ibadah yang perlu niat. Tidak usah ke wudhunya, dari niatnya aja sudah batal. Ya, Ustadz Bayu ya, komen dong. justru kalau mau nyuruh saya komen, Iya. saya terima antum. Man tahawa nabi sunan, sudah dihirkan berfawaid. Itu udah kesepakatan Ustaz. Kita lebih fokus yang Oh, iya. yang diperlukan secara awam ya. Iya. Mau baca sunnah-sunnahnya ini panjang Ustaz. Dan minimal adalah yang konsentrasi sedikit dari sunnah itu barokah gitu. Apa Oh. dari sunnah-sunnah yang aneh mungkin yang antum pengen. Yang asing. Oh, boleh. Karena ntar antum tahawun di sunnah. Iya, iya. Kalau tahun bil sunan, tahun bil wajibat ya. Nice. Iya. Itu Imam Abdullah bin Mubarak. Iya, iya. Materi kajian saya. Oke, kena pemerintahan Ustadz Ayub, Ustadz Bayu. Story WA-nya. Apa? Story WA berarti apa tadi? Oh gitu. Nyinggung-nyinggung Ustadz ya. Tidak ada di Panjenengan Ustaz. Diblokir berarti Ustaz. Baik, seingat saya sunnah-sunnah itu tuh banyak. Yang secara ijmal, secara global itu ada sunnah-sunnah sebelum kita wudhu, ada kita sunnah-sunnah ketika kita wudhu, ada sunnah-sunnah setelah wudhu. Itu tiga apa namanya? Kondisi. Tiga kondisi. Sama dengan sholat, ada sunnah-sunnah sebelum sholat, ada sunnah-sunnah ketika kita sholat, ada sunnah-sunnah setelah sholat. Nah ini itu panjang. Tapi paling tidak untuk anak didik saya di TPKU
Miftahul Ulum itu paling tidak saya beri sunnah-sunnah yang seharusnya kita kerjakan lah. Contoh misalnya kalau mau wudhu itu paling tidak talaffuz niyah. Untuk mengedukasi ke mereka, ini santri saya ya khususnya, harus tahu cara niatnya. Paling pendek niat itu nawaitul wudhu, udah, saya niat wudhu. Itu talaffuz itu kok bukan fardu, iya sunnah. Apa melafalkannya itu sunnah. Jadi praktiknya begini, ketika kita wudhu ini nawaitul wudhu itu harus dilafatkan. Loh, kalau hati tidak bergerak itu beda cerita. Itu pastinya harus ada lintasan di hati. Tapi paling tidak kita ngajarkan di antara sunnah-sunnah wudhu itu harus kita mengedukasikan kepada santri kita, itu kita harus tahu niat yang paling beda itu apa. Nawaitul wudhu, udah. Satu. Kedua, setelah wudhu saya ambil juga itu paling tidak baca doa karena itu fadilahnya sangat besar. Ini juga sunnah. Mengangkat tangan sekiranya ketiak itu nampak kalau kita tidak pakai baju lengan panjang. Cara mengangkatnya itu teorinya itu dijelaskan di takbirat. Sekiranya ketiak ini nampak kalau kita tidak pakai baju ya, pakai singlet gitu. Itu kalau laki-laki, jangan salah paham. Kalau perempuan gini juga enggak. Kayak doa. Jadi cukup setara dengan dada. Al-Fakir waktu itu sempat salah Ustaz mengedukasi mereka. Al-Fakir. Karena kita butuh donatur, Ustaz. Ya, butuh donatur. Jadi saya sempat menjelaskan ke anak-anak itu, laki perempuan ngangkat gini. Secara saya mutola lagi, ini perlunya mutola ya. Perlunya mampir nih. Loh, beda. Rupanya perempuan enggak kayak doa gitu. Itu letak kesalahan Al-Fakir, Ustaz. Jadi sekali lagi ketika kita berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan bagi laki-laki, bagi perempuan standar gini, kesunannya itu. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Ada ulama yang menambahkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi paling tidak yang saya ajarkan itu paling tidak harus hafal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Enggak ada lanjutannya gitu. Allah gitu enggak ada. Itu kalau requestnya Ustaz Bayu. Itu yang saya tekankan Ustaz. Belum Ustaz, belum. Kan belum selesai. Kalau sempat lagi supaya kita tidak kosong. Kalau mau wudhu ini kan kita singgung kemarin tuh yang mewajibkan wudhu ini apa? Apa mau sholat? Apa sholatnya? Ternyata enggak. Yang mewajibkan wudhu itu adalah hadis itu sendiri. Adapun syaratnya sholat baru wudhu. Kemudian segeranya kita wudhu itu apa yang menyebabkan segeranya? Kalau kita mau sholat, selesai itu masalah ya. Makanya kalau kita sudah wudhu itu dianjurkan oleh para ulama jangan bicara hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Maka kita tekankan kepada santri saya pribadi paling tidak baca Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas sekali. Al-Qadar gitu. Ini santri baru ya. Ini anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian Al-Ikhlas sekali. Itu yang saya tekankan Ustaz. Dari sekian banyak sunnah-sunnah yang banyak itu sekali. Dari Ustaz apa? Karena di antara mutiaranya kitab At-Taqrirul Asadidah, itu gaya beliau mengklasifikasikan sunnah tersebut. Ya. Yang sekian banyak jumlahnya itu biar mudah kita recallnya ketika dalam ingatan. Dengan mengklasifikasikan ada yang sebelum, ketika, baru ngomong kayak gitu aja udah keren sebenarnya tanpa menyebutkan. Oh gitu. Ketika nggak disebutkan itu kayak takbiratnya hilang. Iya. Kemudian untuk sunnah-sunnah lain yang perlu di up ke audiens, tentunya membasuh atau mengusap leher. Ya kan mungkin ada yang masih ngeklaim itu bid'ah, atau makruh atau bla bla bla. Ya, di antaranya banyak, intinya banyak gitu. Paling tidak kata antum itu bahwa sunnah-sunnah wudhu ini ada sebelum, di saat atau ketika, dan setelah wudhu. Dan beberapa sunnah yang saya jelaskan tadi itu termasuk itu panjang nanti Ustaz. Jadi kita menyita waktunya tasawuf nanti ini. Gimana Ustaz? Udah cukup Ustaz ya kira-kira sunnahnya?
Aman. Aman ya. Kalau untuk lebih detailnya tentang sunnah nanti ya bolehlah ngaji ke rumah tahfidz ini atau ke Miftahul Ulum atau di tempat pengajian lain yang lebih rinci tentang sunnah-sunnah. Kita banyak Ustaz ya. Banyak alhamdulillah Ustaz. Termasuk donaturnya juga banyak. Cuma satu ya. Dalam kategori 3 ke atas Ustaz. Alhamdulillah. Kembali kita bahwa syarat-syarat sahnya wudhu itu adalah Islam. Sudah jelas ya. Kemudian itu tamyiz. At-tamyiz fala yasihu min ghairil mumayyiz dan al-wudu' ibaratun taftakiru ila niyyah wa min syurutin niyyah tamyizun nawi. Ini lagi-lagi menyinggung niat, pentingnya niat kemarin kita bahas itu. Karena syarat sahnya niat itu sendiri adalah tamyiz. Ketika kita masuk suatu ibadah, baik itu wudu, salat, maka tetap berkaitan. Salah satu syarat sahnya wudu itu adalah tamyiz. Tamyiz ini standarnya menurut apa yang saya ketahui, kalau dari karakter itu dia paling enggak harus tahu, harus bisa cebok sendiri tanpa bantu orang lain, makan sendiri, minum sendiri, dan ada pendapat-pendapat lain banyak. Kalau segi umur untuk orang Indonesia khususnya itu 7 tahun itu sudah tamyiz. Kemarin juga sempat saya ngaji Ustaz, tolong dikoreksi ini. Ada ulama berpendapat bahwa ukuran tamyiz itu kalau umur 7 tahun terus ke atas, 7 dapat lewat 1 detik, lewat 1 hari, 7 ke atas itu otomatis tamyiz. Ada ulama pendapat seperti itu Ustaz. Kalau di bawah 5 tahun otomatis tidak tamyiz. Kalau anak-anak itu. Yang ikhtilaf ini antara 5 sampai 7. Maksudnya ikhtilaf gimana? Ada yang bilang umur 5 sampai 7 ini, ada yang bilang sudah bisa tamyiz. Ada yang bilang enggak. Jadi kita ambil positifnya saja. Kalau sudah 7 tahun menurut pendapat ini, kalau sudah 7 tahun, apalagi lebih, itu pasti mumayyiz. Dari segi umur ya. Kalau belum 5 tahun, itu pasti tidak bisa mumayyiz. Belum mumayyiz. Gitu aja. Gimana Ustaz? Sepakat. Secara umur ini. Huruf. Ya itulah pengajian tidak malam. Oh ya. Tentunya Hijriah, kalau ini hijriah. dalam Islam ini pasti hijriah hitungannya. Jadi itu kalau tamyiz, kalau dari sikap yaitu bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri tanpa bantu orang lain. Nomor 3 an-naqo anil haid wan nifas. Ini udah pasti syarat sahnya kita berwudu itu dia harus suci. Kalau ini khusus untuk perempuan, suci dari haid dan nifas. Kemudian 4 an-naqo amma yamna'u usul al-ma'il bashar. Suci itu maksudnya gimana? Apakah nunggu patokannya darah atau patokannya mandi? Suci. An-naqo. Oh ya itu perlu dibahas juga. Ya. Jadi mutahharun apakah nunggu dipatokan suci apakah ketika sudah haid sudah suci atau dia nunggu mandi dulu baru suci, maksud dari anak tadi. Oh an-naqo anil haid wan nifas, apakah harus mandi dulu dari hadas besar ini baru sah wudunya atau cukup darahnya mampet aja? Iya, Baik itu haid atau nifas sudah bisa wudu gitu maksudnya. Iya. Sudah sah wudunya. Kalau seingat saya sih tetap harus yang pertama Ustaz. Yang langsung suci gitu. Apa harus mandi dulu? Enggak. Langsung suci kan? Enggak, harus suci dulu. Harus mandi dulu. Soalnya kalau dilihat dari bahasanya kan kayaknya Langsung. Kecuali dalam bab-bab Bersih. tertentu saja seperti mohon maaf nih kayak seperti mentalak istri dalam keadaan haid. Ada harus mandi dia, atau niat puasa enggak harus mandi dulu dia baru sah puasanya. Ada dalam bab-bab tertentu yang enggak harus mandi gitu saat intinya. Tapi kalau seingat saya kalau dalam mau wudu ini sahnya untuk supaya sah wudunya itu dia harus mandi dulu. Kalau cowok, Ini kan haid dan nifas Ustaz, pembahasan. Kalau disamakan, cowok masih dulu pengen makan biar makhluknya hilang, duduk dulu. kok tahu? Enggak, ini kita fokus ke haid nifas dulu Ustaz. Periode. Haid nifas dulu. Iya, sama-sama hadas besar.
Jadi biasa diksi yang digunakan anamko anil hadasil akbar seharusnya. Itu dalam masalah menyentuh Al-Quran dan sebagainya itu saat nanti pembahasannya. Iya. Ini kan ada sir, kenapa menggunakan diksi tersebut? Oh, yang ditanya hikmahnya gitu. Ya. Maka kecurigaan kami, kok ini pakai hewan pas kan seperti itu. Itu salah. Al-Fatah Ketiba. Nah, sehingga kayak ini sengaja itu karena mengingat kasus hadas besar, ya kan, seboleh itu wudhu walaupun belum mandi besar dan sah wudhunya. Makannya pun tetap berkah bagi yang sudah lima. Tapi mau mandi dingin. Tapi perlu digarisbawahi Ustaz, bagi orang yang junub, laki-laki, wudhunya itu sunnah Ustaz. Tapi sah. Iya, Yang wajib mandi. disunahkan wudhu, tapi kewajibannya kan mandi kalau laki-laki. Mandi otomatis. Wudhu dia otomatis. Jadi kalau bagi yang hadas besar, bagi yang perempuan, hadas besar itu haid, nifas dan janabah. Anggap semuanya itu ketika dia mandi besar, otomatis wudhunya sah. Biar lebih enak kita ilustrasikan dengan kasus Nina Bobo ya kan, yang sering tidur kan. Nina sudah suci dari haidnya malam hari, sebelum mandi dia pengen tidur dalam keadaan sudah berwudu, maka boleh. Nggak bisa, kamu harus mandi dulu atau dia dulu aja, kan gitu. Ya, paham. Apakah wudhunya itu sah gitu ya? Nah, seperti itu. Gimana? Aku setuju dengan tawaran ini. Enggak, saya tetap pendapat saya Nina harus mandi. Sekalipun ada anjuran bagi laki-laki yang sudah berjima, itu kalau kita mau makan, mau minum, atau mau jima lagi, mau lanjutan lagi jimanya, disunahkan yang saya tahu, diantaranya berwudu dalam arti kata wudu itu ghuslu a'dha makhsusah. Bukan wudu yang apa ya? Yang wudu yang memenuhi syarat itu bukan, tapi kita mencuci tangan kita dan kemaluan kita. Itu yang saya tahu Ustaz. Bukan wudu yang Wudhunya apa? saya niat mencuci yang disunahkan untuk makan atau mau jima lagi. Yang saya tahu itu Ustaz. Kalau wudu yang disunahkan itu ketika kita mau mandi besar. Dalam proses mandinya itu kita boleh wudu di sebelum mandi, boleh wudu di pertengahan mandi, boleh wudu setelah mandi untuk mendapat kesunahan itu sendiri. Jadi pengertian saya tetap dia harus suci, nakok gitu. Baru dia bisa berwudu dan wudunya sah. Iya, tahu praktisinya. Maksud loh. Praktisi wudhu kah? Praktisi wudhu. Oh. Ya. Wudhu jima. Nah, gimana Ustaz Bayu? Ada pandangan lain Ustaz? Ya, saya hanya menawarkan penggantungannya dulu sebelum itu. Ya walaupun saya pribadi masih agak ini sih. Agak janggal kalau belum melihat ibaratnya nanti. Kita sama-sama cari lah setelah ini. Jadi PR bersama lah. Gimana Ustaz? Ayo bicara Ustaz. Agak aneh sih kata saya. Yang pasti Nina udah boleh tidur. Aktor ini Enggak juga Ustaz. Gimana? Namanya pandangan. kan harus ada ibaratnya kalau Iya, karena kita berbicara tentang fikih ini, kalau tidak ada ibaratnya, walaupun ngotot dan terlihat meyakinkan, tidak ada ibaratnya, gimana gitu ya? Kalau kita bicara fikih. Yang saya Karena ingat memang itu metodologinya tuh pengecualian di sini kalau puasa. Misalnya orang haid suci malam ini sebelum subuh dia suci. Dia tidak perlu mandi dulu baru dia bisa niat puasa. Enggak. Itu salah satu puasa. Kemudian apa tadi yang sebut? ya karena Puasa. bukan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang bagi orang yang junub berpuasa. Tidak masuk tuh. Enggak, kan yang ditanyakan mandinya kan. Di sini kan kaitannya dengan niat. Saya mau perempuan nih, haid sudah mampet darahnya, Mampet, tapi dia belum mandi, belum mandi. kan masih berhadas dia, kan gitu. Ya. Apakah dia boleh niat puasa dengan kaitan niat?
Sedangkan niat di sini kan, nah gitu. Apa gambarannya Ustaz? Ilustrasinya atau anonimnya lah kesamaannya. Iya, ya pada intinya saya belum bisa mengkonfirmasi, belum bisa. Kalau dalam bab wudhu ini saya sepakat seperti dengan orang istri kita nih head suci, udah mampat, maksudnya suci dalam artian mampat ya darahnya, udah tidak keluar kaki. Iya. Kita mau jima lagi nih, nggak bisa, haram. Dia harus mandi dulu, baru kita bisa jima. Menurut sebagian Ustaz. Ah. Apakah ini sama dengan bab wudhu ini? Gitu maksud sampean kan? Enggak, bukan ke arah yang jimaknya tadi itu sih, enggak. Memang karena bahasanya tadi Nako. Itu aja sih. Baik. Jadi PR lah. Ya PR bersama. Ada tambahan dari Ustadz Qasim? Mungkin. Enggak apa-apa, ini santai. Forum bersama ini. Forum bersama, santai. Boleh. Belajar Ustadz, bareng, belajar bareng. belajar bareng ini. Biar enggak terlalu tegang. Dalam arti kata, bukan anunya kita ya. Pikiran kita enggak terlalu tegang. Ustadz Tajwid. Ada, saya ingat saya waktu kuliah gimana. Aduh. Jadi kalau orang mau wudhu ini kan syaratnya harus suci nako dari haid dan nifas. Apa harus mandi dulu baru dia wudhu? Ya lebih baik kalau belum ada ibarat skip aja sih dulu. Skip, Kita ya, oke. tawakuf dulu di sini, cari dulu. Saya Mau cari kira diam-diaman dulu sekarang kan enggak enak di iya, iya. Oke, sementara bab syarat-syarat sahnya berwudhu itu Islam, tamyiz dan suci dari haid dan nifas. Itu saja yang dapat kami suguhkan, kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan Tapi belum selesai ya Ustaz ya? Poin-poinnya belum ya? belum. Belum. Ya. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf kepada Al-Ustaz Adnan Faqih. Kami persilahkan. Izin Gus, izin kalau kata anak sekarang tuh izin. Bahas hati. Kalau ada yang keliru nanti segera diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan sesi sebelum terakhir. Maksudnya terakhir di streaming karena setelah streaming nanti masih ada obrolan-obrolan yang ilmiah juga. Di sesi terakhir dalam streaming ini kita akan membahas kajian ilmu tasawuf. Kitab yang kita jadikan rujukan adalah Minhajul Abidin Ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Al-Ghazali. Tapi kitab yang saya pegang ini adalah syarahnya yang berjudul Sirajul Thalibin. Karya orang Indonesia ini Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri. Ini orang Kediri, beliau yang nulis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Wa'lam ayyuhal akhu fid dini anna nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa zamanal uzlati. Pembahasan kita masih tentang penghalang, rintangan dalam beribadah. Yang kedua, rintangan kita yang pertama adalah dunia, kemudian yang kedua di sini adalah makhluk. Jadi justru makhluk manusia itu sendiri menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah. Lalu masih di pembahasan yang nomor 2 itu Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan. Ketahuilah wahai saudaraku dalam agama, sesungguhnya nabimu, nabi kita semua yakni Nabi Muhammad SAW itu telah mensifati satu zaman dengan zaman yang harus kita laksanakan uzlah. Uzlah artinya itu kita berarti menyepi, menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian. Wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi, dan juga Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana kondisi atau sifat di zaman tersebut dan bagaimana sifat dari orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Wa amara fihi bit tafarrudi, bahkan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk melakukan tafarrud, menyendiri, menyepi, mengosongkan hati dari makhluk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu semua bahwa Rasulullah itu la mahalata a'lama bis-solihin. Rasulullah itu lebih mengetahui tentang apa yang paling maslahat bagi kita, apa yang pantas bagi kita, apa yang terbaik untuk kita. Wa ansohalana minna li anfusina. Bahkan beliau itu adalah orang yang paling baik memberikan nasihat untuk kita dibandingkan diri kita sendiri.
Fa in wajadta zamanaka, jika engkau telah mendapati zamanmu alama wasofa wabayana, jika engkau telah mengetahui, telah mendapati bahwa zamanmu itu sudah sesuai dengan sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Nabi nanti ini, famtathil, maka jalankan amruhu sallallahu alaihi wasallam, yakni perintahnya Rasulullah, waqbal nasihatahu, dan juga terimalah nasihatnya. Ini belum disebutkan, tapi ini bagaimana kondisi zamannya untuk menunjukkan bahwa ini zaman ini memang betul-betul luar biasa sekali. Wala tasukka fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanik. Dan janganlah engkau menjadi ragu bahwa Rasulullah itu jelas beliau lebih mengetahui terhadap apa yang lebih pantas, lebih maslahat untukmu di zaman tersebut. Wala ta'allal, jangan kamu mencari-cari alasan bil ilalil kadhibah, dengan alasan-alasan yang dusta. Jangan membohongi kondisimu sendiri. Wala tukhadi nafsaka, dan jangan kamu itu menipu dirimu sendiri. Wa illa, jika tidak demikian, fa anta halikun, kamu pasti akan celaka, kamu pasti akan hancur. Karena ya konsekuensi dari tidak mengikuti Nabi tidak hanya celaka di dunia, tapi lebih-lebih lagi celaka di akhirat. Wala udrolaka, dan tidak ada lagi alasan untukmu. Wal wasful ladzi dzakarnahu minha ma huwa fil khabari al masyhuri an Abdillahi ibni Umar ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma. Terkait karakteristik dari zaman tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan, sebagaimana yang kami jelaskan, bersumber dari hadis masyhur yang diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu qala, ini bunyi hadisnya, adalah baina nahnu haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika saya ada di sekitar, kami semua ada di sekitar Nabi. Idh dzukirat al-fitnatu, kemudian tiba-tiba beliau itu menyebutkan tentang satu zaman yang mana di zaman tersebut itu terdapat fitnah. Faqala, kemudian Nabi itu berkomentar, idza ra'aitumun nasa, dan kata Rasulullah, ketika engkau sudah melihat manusia, marajat uhuduhum, telah rusak janji-janjinya, wa khaffat amanatuhum, menyepelekan amanah-amanahnya, wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi, kemudian manusia itu, beliau kemudian mencontohkan dengan jemarinya, menyilangkan jarinya kira-kira begini, tapi tidak ada lanjutannya ya. Nah itu jurus Naruto itu. Beliau kemudian menyilangkan tangannya, manusia itu nanti akan begini sebagai isyarat bahwa manusia pada saat itu sudah saling sudah kacau sekali zaman tersebut. Kemudian ketika beliau itu memberikan isyarat dengan tangan, qultu, aku bertanya, ini siapa tadi? Sayyidina Abdullah ya. Sayyidina Abdullah ini bertanya, ma asna'u inda dzalika, apa yang harus saya lakukan kalau zaman tersebut sudah datang? Ketika itu saya harus ngapain? Ja'alani Allahu fida'aka, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ilzam baitaka, tetaplah di rumah, jangan kemana-mana. Wa amlik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Wa khudh ma ta'rifu, ambillah sesuatu yang sudah kamu kenal, maksudnya kebenaran. Wada' ma tunkiru, kamu tinggalkan apa yang mungkar. Wa alaika bi amril khossah, dalam kondisi seperti itu fokuslah dengan urusan pribadi. Wada' angka amrul ammah, dan tinggalkanlah olehmu perkara-perkara yang umum atau urusan orang lain. Lebih fokuslah dengan diri sendiri, jangan mengurusi urusan orang lain. Itu hadis pertama. Jadi berdasarkan hadis ini, bahkan Imam Ghazali itu sudah mewanti-wanti, kalau sudah sampai zaman yang seperti itu, di mana manusia tadi yang sudah dijelaskan karakternya oleh Rasulullah, di mana zaman kita melihat manusia itu sudah merusak janji-janjinya. Sekarang sudah, ini kan kita sudah seringlah mendengar orang yang berjanji tapi kemudian dia mengingkari janjinya. Kalau saya terpilih, misalnya, yang paling populer itu kan begitu. Lalu dia merusak janjinya sendiri. Kemudian menyepelekan amanah, diberikan tanggung jawab, ya dia menyepelekan. Wah gampang, hanya jadi panitia itu kan, gampang nanti saya laksanakan. Tapi tidak amanah setelah itu.
kemudian saran dari Nabi, dan ini nasihat yang terbaik kata Imam Ghazali tadi di awal. Nasihatnya adalah kita diminta untuk diam di rumah. Tidak usah kemana-mana, diam aja di rumah. Kemudian kita menjaga lisan, kalau konteks zaman saat ini berarti juga kita menjaga jempol kita agar tidak mengetik macam-macam. Kemudian jaga media sosial kita, jangan nge-share sembarang informasi, karena itu bagian dari lisan kita secara majazi. Dan kalau kita dapati ada yang benar, cepat kita ambil. Kemudian kalau ada hal yang buruk, cepat kita tinggalkan. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini adalah berkaitan dengan tadi di awal, agak awal itu ada kalimat wala tukhadi nafsaka. Jangan kamu itu menipu dirimu sendiri. Lalu di sini ada keterangan dari Syekh Ihsan Jampes. Ternyata beliau mengutip ada pendapat di sini qala At-Tibi. Imam At-Tibi berkomentar. Ternyata komentar beliau terkadang menipu itu tidak selalu buruk. Nah, ini yang ditunggu nih biasa. Menipu itu terkadang boleh jadi menipu itu baik. Waqad yakunu al-khida hasanan. Terkadang menipu itu boleh jadi dia adalah sesuatu yang baik. Kapan kondisinya menipu itu bisa menjadi sesuatu yang baik? Idza kana al-gharad minhu, kalau ada tujuannya itu adalah istidrajul ghairi minad dolal ila rusyad. Kalau tujuan dia menipu itu untuk menggiring manusia, menggiring orang lain dari kesesatan menuju petunjuk, dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Ayo ngaji yuk, kemana? Ke Mampir. Oh enggak ah, oh, serius? Enggak, ngopi aja di sana boleh, ngerokok boleh, ya makan kue nanti ada disediakan. Udah santai aja, enjoy. Ternyata pas datang ilmiah, ternyata ya ditipu. Ya dalam hal seperti itu sebenarnya tidak masalah. Wa min dzalika, ini yang menarik, termasuk diantaranya di sini adalah istidrojatut tanzil ala lisanir rusul fi da'watil umam. Apa yang telah dilakukan oleh para rasul melalui lisannya ketika menggiring orang-orang itu untuk ketika menyampaikan satu kabar dari langit atau mendapatkan wahyu, kemudian rasul itu menggiring manusia tidak secara langsung mengharamkan, misalnya yang lazim kita ketahui seperti pengharaman khamar tuh. Khamar ini kan tidak serta-merta langsung diharamkan. Awalnya Allah menyebutkan bahwa ya dari kurma, dari anggur itu kamu bisa membuat minuman yang mabuk. Dari barang yang sama juga bisa kamu datangkan rezeki yang baik. Nah, hanya dikasih informasi seperti itu. Terus secara bertahap turun kabar lagi bahwa kalau kamu tetap mabuk itu dosa. Tidak langsung diharamkan dengan cara yang halus. Lalu dikasih batas waktu. Oke, mabuk, tapi batasannya jangan kamu sholat dalam keadaan yang mabuk. Baru nanti di akhir langsung diharamkan. Nah, itu kan cara-cara yang halus. Dalam dunia pendidikan, hal seperti ini disebut sebagai pedagogical scaffolding. Nah, ini mumpung ada dokter nih. Nah, jadi ada pedagogik dalam ilmu pendidikan, bagaimana caranya kita mendidik. Tapi seperti scaffolding, alat untuk ini loh biasanya tuh, untuk menahan. Kita mau ngecor misalnya, ditahan dulu. Jadi beban ini tidak langsung dibiarkan jatuh begitu saja, ditahan dulu. Lama-lama nanti kita lepaskan satu, sehingga beban ini lama-kelamaan semakin ringan rasanya. Pun juga ketika kita dalam berdakwah, jangan langsung kita jujur. Bukan jangan juga, maksudnya boleh kalau seandainya kita ya ada agak nipu tipis-tipis lah, itu ada yang memperkenankan seperti itu. Ini pendapatnya Imam At-Tibi. Tidak serta-merta itu, termasuk juga, ini kan tadi salah satunya kita mengutip hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Nah, ayahnya Sayyidina Abdullah ini kan Sayyidina Amr bin As. Ini jadi saya teringat sejarah dulu awal-awal membaca sekte-sekte di dalam Islam. Dulu baca Al-Milal wan Nihal itu, Gus. Jadi dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu diceritakan cerita awal perpecahan itu diantaranya adalah terjadinya peperangan antara dua kubu sahabat nih, yakni Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin nih kan. Nah, setelah kelompoknya Sayyidina Ali ini berhasil memukul mundur pasukan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu ada salah seorang sahabat
yang dicitrakan dalam buku tersebut seolah-olah kok sangat licik sekali ya. Sebenarnya sih cerdik aja. Beliau bermain dengan cara halus. Yang mana Sayyidina Amr bin As ini pendukungnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu beliau itu mengambil Quran, ditusukkan di tombak, kemudian diangkat. Ayo kita kembali ke Quran. Artinya, ayo kita menghukumi siapa yang menjadi pemimpin ini dengan kembali ke nilai-nilai Al-Quran. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah di banyak literatur, diantaranya juga apalagi di tradisi Barat ya, itu diceritakan Sayyidina Amr bin As ini citranya sangat licik sekali. Padahal sebenarnya di sini ada satu riwayat, satu hadis ya disebutkan di sini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakul, ni'mah ahlul bait, sebaik-baiknya keluarga itu adalah Abdullah wa Abu Abdillah wa Ummu Abdillah, Sayyidina Abdullah dan ayahnya berarti Amr bin As tadi, dan juga ibunya. Nah, berarti kan beliau ini sebenarnya orang yang baik. Lalu pertanyaannya, kalau memang beliau itu orang yang baik sebagaimana diceritakan dalam hadis tadi ini, kenapa dalam banyak literatur kok dicitrakan seolah-olah beliau itu licik? Nah, kalau kita memakai konsep yang tadi, ini menariknya, bahwa terkadang menipu itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diperbolehkan. Dalam hal ini sebenarnya, kalau kita mau husnudzon kepada sahabat, dan kita meyakini bahwa semua sahabat itu adil, semua sahabat itu terpercaya, sebenarnya itu adalah cara Sayyidina Amr bin As untuk dalam tanda kutip menipu kondisi pada saat itu agar tidak berlanjut terjadi pertumpahan darah antara sesama umat manusia, terutama sesama muslim lah. Sehingga dibuatlah siasat, ini kalau diteruskan, selain juga nanti cara-caranya itu agak kontroversial. Akhirnya beliau mengambil Quran itu dan ayo kita musyawarah. Musyawarah, kemudian ada diplomasi dari kubunya Sayyidina Ali itu mengutus Sayyidina Abu Musa al-As'ari, sedangkan dari kubunya Sayyidina Muawiyah itu ada Sayyidina Amr bin As. Dan di situ pun nanti bermain taktik ya. Memang beliau ini seorang politikus dan juga seorang diplomat ya. Akhirnya Sayyidina Amr bin As menang. Nah, uniknya nanti putranya beliau yang namanya Abdullah itu terkenal sangat zuhud sekali. Bahkan di sini oleh para ulama dijuluki Sayyidina Abdullah itu sebagai Az-Zahid Al-Abid. Beliau itu orang yang zuhud dan ahli ibadah. Beliau juga terlibat dalam perang, Sayyidina Abdullah ini. Terlibat perang di satu sisi karena beliau ini mengikuti arahan dari ayahnya. Berarti beliau berbakti kepada orang tua, ayo ikut perang. Akhirnya ikut. Sekalipun dalam peperangan tersebut, Sayyidina Abdullah kabarnya itu tidak pernah membunuh satupun. Hanya nangkis saja. Dah. Tapi di sisi lain, Sayyidina Abdullah ini selain birrul walidain, dia berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya dalam hal ini, beliau itu juga mengalami dilema karena mana di sini? Di sini diceritakan bahwa salah satu yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Abdullah adalah wa annahu qala la khairun a'lamuhul yaum ahabbu mali min mithlaihi. Kata Sayyidina Abdullah, satu kebaikan yang aku ketahui sekarang ini yang diperoleh dari Nabi itu lebih aku cintai daripada harta yang aku peroleh dari Nabi 2 kali lipatnya. Belum. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'anna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahummunal akhirah wala tahummunad dunya. Nih, ada pernyataan beliau di sini bahwa karena waktu saya atau kami ini bersama dengan Rasulullah, kami ini justru lebih fokus kepada akhirat, tidak berfokus kepada dunia. Wa innal yaum, tapi sekarang ini malat bina ad-dunya. Kita sudah cenderung terseret menuju dunia. Nah, kalimat ini mengisyaratkan bahwa beliau ini pada dasarnya adalah orang yang zuhud, beliau ini zahid dan juga orang yang soleh. Tapi karena selalu ikhtilat dengan manusia, ini kan pembahasan kita kan tentang manusia. Kita selalu ikhtilat dengan manusia yang itu rawan sekali perpecahan. Kenapa? Rawan sekali perpecahan.
Maka itu secara tidak sadar menyeret. Bayangkan, sekelas sahabat aja, katakanlah sahabat itu adalah gunung-gunung yang besar, masih bisa terguncang. Hah? Masih bisa terguncang, terpengaruh oleh zaman pada saat itu, gara-gara berkumpul dengan manusia. Apalagi di zaman sekarang. Dan orangnya adalah kita yang bukan gunung. Ya hanya istana pasir aja. Gundukan pasir. Gundukan pasir. Jerawat. Lalu biasanya orang-orang seperti kita ini, enggak apa-apa. Toh saya juga hanya ingin menemani dia. Misalnya, saya kan ada bekal lah sedikit di pesantren. Saya ini mau berdakwah ke dia misalnya. Ya itu hati-hati. Justru ya seperti itu sangat boleh jadi terseret ke dalam kubangan kemaksiatan. Oke, kita lanjut lagi, satu hadis lagi, sampai mana tadi? Wa dzakara fi khabarin akhar, dan kemudian disebutkan lagi oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Satu hadis lagi, alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dzalika ayyamal haraj. Zaman yang seperti itu, di mana janji tidak lagi ditepati, amanah tidak lagi dijaga baik-baik, itu adalah zaman yang kacau atau zaman yang toksik lah. Lalu kila ditanya, beliau itu di sini disebutkan yang bertanya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa ma ayyamul haraj? Hari yang kacau itu, hari kekacauan itu hari yang seperti apa? Qala, lalu Rasulullah itu menjawab, hina la ya'manur rajulu jalisahu. Di mana zaman di mana kita tidak lagi merasa aman dengan kawan duduk kita. Saya mau cerita tapi takut dibocorkan, nanti ceritain. Nah gitu loh. Atau saya mau cerita ini takut ditambah-tambahin nanti sama kawan saya. Nah gitu. Dan sekarang terjadi zaman seperti itu. Wa dzakara Ibnu Mas'udin radhiyallahu an fi khabarin akhar, dan disebutkan juga oleh Sayyidina Abdul Mas'ud dalam hadis yang lain, lil Haris bin Amirah annahu sallallahu alaihi wasallam qol, dari satu hadis dari Sayyidina Haris bin Amirah bahwa Rasulullah itu berpesan bahwa yudfa an umrika, seandainya kamu itu diberikan anugerah umurmu itu, maksudnya umur panjang, fasayati alaika zamanun, kemudian datang padamu satu zaman, yang mana zaman tersebut kasirun khutoba'uhu, ini sudah sering kita dengar, banyak sekali orang yang pandai bicara, tapi qalilun ulama'uhu, sedikit sekali ilmunya, ulamanya sedikit. Kathirun su'aluhu, sangat banyak sekali orang yang meminta. Qalilun mu'tuhu, ada sedikit orang yang mau memberi. Al-hawa fihi qaidul ilm, yang mana di zaman tersebut itu hawa nafsu itu menjadi pemimpin atas ilmu. Kemudian ditanya lagi, qala wa mata dzaka, kapan itu terjadi? Nah, ciri-cirinya seperti apa zaman itu? Lalu Rasulullah menjawab, idza umitat as-shalah, ketika sholat itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, syarahnya di sini tidak hanya ditinggalkan secara nyata, secara hakiki. Artinya tidak hanya orang itu tidak sholat, tapi termasuk meninggalkan sholat di sini adalah orang yang meninggalkan syarat dan rukunnya. Dan kayaknya sudah banyak sekarang kan. Ketika sudah sampai di satu zaman, orang itu sudah meninggalkan sholat, baik itu sholat secara hakiki, meninggalkan secara hakiki, ataupun meninggalkan secara majazi dalam arti dia tetap sholat, tapi tidak memperhatikan syarat dan rukunnya. Kemudian wakubilatir risha, mau menerima sogokan. Nah, bang, bisa ya datang ke warung, lagi makan dekat tuh, datang, terus 100.000. Masa itu subuh? Kok ada yang tersinggung? Bukan, itu bukan sogokan. Iya, memang bukan. Namanya juga bergurau. Jangan tegang. Wayuba'uddini, kemudian dia mengobral agamanya, menjual agama bi'aradin yasir, dengan seolah-olah seperti properti, dengan properti yang sangat rendah, sangat murah minat dunia. Kalau mau ditukar, dia itu mau menjual agama, bahkan dia menjual agama itu lebih murah daripada dia menjual barang dunia. Ayat MBG. Hah? Ayat MBG. Ayat MBG, kamu mau enggak? Saya undang misalnya, podcast. Ngisi apa? Ya tentang MBG, pokok kamu gimana caranya membela
dari perspektif agama, sudah akhirnya dikasih ayat misalnya. Berapa bayarannya nih? 2 juta misalnya. Padahal harga motor lebih mahal daripada itu misalnya. Nah, itu maksudnya tuh, menukar agama dengan sesuatu yang duniawi, dan itu agamanya apa ya? Kalau secara kualitas, secara harga itu lebih murah. Nah, di zaman seperti itu kata Nabi, "Fan-naja an-naja wa yahakatum man-naja." Sampai 3 kali itu disebutkan. Cari keselamatan, cari keselamatan. Celaka kamu, cepat cari keselamatan. Nah, gitu kira-kira. Jadi kayaknya zaman-zaman seperti itu sekarang sudah datang. Maka di zaman seperti itu seharusnya kita melakukan tafarrud. Ya, kalau susah kita betul-betul tafarrud secara hakiki, secara fisik maksudnya, kita menjauh dari umat manusia, ya paling tidak kita berusaha menjauh dari umat manusia secara hati, tidak menggantungkan manusia secara hati. Nah, tafarrud ini maknanya menyendiri dalam arti tidak menggantungkan manusia ke dalam hati itu, tapi bukan tafarrud itu menjomblo, Ustaz ya, Gus ya. Bukan. Takutnya nanti disalahartikan oleh Ustaz Bayu dan Ustaz Taufik, tafarrud menjomblo. Di zaman seperti itu. Lalu kalau kata kawan saya waktu hafalan itu, gimana tadi, wal malakul ladzi bila abin wa katanya. Ya memang betul, tidak ada juga sih ya malaikat. Jadi malaikat itu tidak punya ab, tidak punya bapak, dan tidak punya ya betul juga, tidak ada omnya. La aqdala syurra wa la nawma lahum ya. Ini Ustaz, sebentar Ustaz. Soal di sini maksud pengemis duniawi atau orang yang bertanya muta'allim Ustaz? Talib. Meminta duniawi. Berarti pengemis lagi. Jadi lawannya dari dia banyak di mana orang-orang itu lebih banyak meminta, sedangkan yang memberi itu sedikit. Kayak sekarang ya agak nyinggung kita sih Ustaz. Agak Kalau ini kecuali donasi untuk kajian. Tergantung juga kan, kita kan ada simbiosis mutualisme, kita memberi ilmu. Kita menawarkan program. Nggak, konteks ini duniawi Ustaz ya? Duniawi. Bukan soal orang banyak santri bertanya tapi bukan. Tidak bisa jawab. Bukan. Tidak ada ulamanya. Lawannya mujib. Mujib ya kalau itu. Mau tuh di sini lawannya. Berarti kaitannya dermawan lain atau donatur lah. Ya. Sikit donatur zaman sekarang. Bulan naga Cina semua. Ya, donaturnya sedikit. Proposalnya banyak. Proposalnya banyak. Kota infaknya banyak, donaturnya orang yang dermawan sedikit ya. Sedikit. Dan zaman itu sekarang kayaknya sudah jadi kultu. Kemudian Imam Ghazali berkomentar, wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbar tarahu bi ainika fi zamanika wa ahli. Di zaman Imam Ghazali ini. Coba kamu lihat, kamu perhatikan dua hadis tadi itu. Hadis-hadis yang sudah saya sebutkan 2 tadi itu, coba kamu lihat dengan matamu, itu zaman ini. Sekarang itu sudah terjadi. Baik zamannya, kriteria zamannya, atau orang yang hidup di zaman itu. Sudah ada. Bukan sudah ada, sudah banyak. Itu di zamannya Imam Ghazali. Maka kembali lagi di awal kata Imam Ghazali, kalau sudah terjadi zaman seperti itu, maka ya jangan cari-cari alasan lagi. Tafarrud, menjomblo. Mengasingkan diri. Fandur li nafsika, introspeksi diri. Ya kita memperhatikanlah dirimu sendiri. Ya di zaman seperti ini memang lebih baik kita banyak introspeksi diri sebelum kita mengoreksi orang lain. Kadang begini, bahkan saya sampai terpikirkan, kadang kita habis ngoreksi orang itu membalas ucapan kita. Minta nih gua bang tibi gitu kan, dalam bahasa Inggrisnya lah. Itu Gus ya. Bahasa Inggris gitu. Kok enggak lihat dirimu sendiri gitu. Sebelum ngomong enggak lihat dirimu sendiri. Berarti itu beberapa kali pernah saya alami. Saya ngasih tahu orang, lalu orang itu menimpali. Emang kamu sendiri ngejalanin itu? Iya juga ya, kata saya. Saya sendiri tidak menjalankan itu. Berarti itu sebenarnya dalam tanda kutip cara Allah untuk menegur kita justru melalui lisan kita sendiri. Itu Allah menegur kita justru melalui lisan kita sendiri. Lalu saya merasakan setiap kali saya tidak suka dengan orang misalnya nih. Mau saya omongkan, orang itu nih harusnya kan begini. Ya, begini itu. Saya sendiri mengalami enggak? Ternyata saya sendiri sering mengalami seperti itu. Akhirnya enggak jadi deh mengomentari orang lain. Lebih baik ya diri kita sendiri dulu yang dikoreksi sebelum kita mengoreksi orang lain. Hasibu anfusakum, kata Sayyidina Umar ya, qabla an tuhasabu. Hisab dulu diri kamu sendiri sebelum kamu
dihisap. Ya, maksudnya dikoreksi. Dan rokok. Kok ada yang ketawa ya, gimana ceritanya ini? Ngaji tasawuf Ustaz tapi kemana-mana ini. Maksudnya rokok. Oh, rokok. Ya, hisap dulu punyamu sendiri, maksudnya rokok kamu sebelum rokok kamu dihisap oleh orang gitu kan maksudnya. Arif ini pemain baru langsung ketawa. Tawanya ketawa tidak jelas. Apa lagi ya? Menipu. Sudah tadi. Sudah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tambahan, Gus. Lampu juga ini sudah mulai redup. Sebelum ditambah Ustaz, saya agak tertarik kata Ustaz Bayu lagi-lagi. Ini bisa untuk materi kita baik dari khutbah atau ceramah. Coba lebih diperjelas lagi dengan yang terjadi zaman kita, bahwa khutbah dan ulama ini gimana aja? Apa termasuk kita selaku khotib atau hanya yang pandai retorika aja Ustaz yang dimaksud hadis ini Ustaz? Ya jelas lah Ustaz, kan Banyak lawannya. khutbahnya. Ya pemahaman saya ya bisa dikoreksi. Karena kalau yang dia pandai berkhutbah dibekali dengan ilmu, tidak masalah. Ini hanya sekedar pandai berkhutbah, maksudnya pandai bicara, tapi dia ngomong itu tidak disertai dengan ilmu. Termasuk kita, jangan-jangan ngomong streaming begini. Ih, ngeri juga. Nah, matikan streamingnya. Jadi khutbah ini mutlak gitu Ustaz ya? Maksudnya, Ustaz? Iya, yang pandai ngomong lah. Iya, hanya sekedar Baik itu pandai. apa nih, baik itu ustadz, kiai, penceramah, Ya kalau khotib. didasari ilmu dan sesuai dengan ilmunya tidak masalah, Ustaz. Oh gitu ya. Itu kan lawannya fuqaha, berarti Ha-ha. maksudnya khutbah di bidang agama. Ulama ini Ustaz. Iya, Kalau ini teksnya. dalam teks ini, tapi dihadiskan Kasirun dalam hadis yang lain, khutbatuhu qalilun fuqaha'uhu. ulama'uhu. Ya, tapi di sini ulama banyak ulamanya. Kalau di Faid Muhtarak fuqaha. Iya, yang sering kita dengar tuh Hadis. fuqaha'uhu. Ya, Hadis di juga? Faid Muhtarak. Oh. Awal-awal ya. Jadi khutbah itu gimana Ustaz? Mutlak atau gimana? Yang saya pahami kalau sekarang mudah untuk memahami orang ceramah di TV nulis Fatihah berbolak-balik kayak kemarin dulu tuh. Yang mana ya? Kok saya Ada ketinggalan? Di TV itu dia nggak bisa nulis Fatihah. Ada diundang untuk ceramah di TV. Oh, ada ya. Nanti saya lihat. Gitu. Kenyataannya beliau itu nggak bisa. Tidak tahu agama berarti. Nggak tahu agama, tapi diundang di ceramah ngasih tausiah di TV. Masuk itu Ustaz dalam hadis ini. Masuk lah. Dia khutbah saja. Khutbah. Itu ya. Kasirun khutbah. Ya kalau sekarang kita sudah terlanjur menjadi khutbah Ustadz, ya tinggal dibekali ilmunya aja barangkali. Dan hati-hati juga ilmunya, takut al-hawa fihi qaidul ilm. Takutnya ketika kita berbicara tentang ilmu pun sebenarnya ditunggangi oleh hawa nafsu yang dikhawatirkan. Maka ya perlu juga lah sharing-sharing begini, kalau salah ya kita katakan salah. Iya, maksud saya konteksnya sekarang ini kan sudah terjadi kata Imam Ghazali di zamannya. Di zaman itu. Berarti sekarang ini banyak khutbah lagi-lagi dipastikan ulamanya atau fuqahanya sedikit. Iya. Itu sudah pasti Ustaz. Iya. Ini kan sudah terjadi. Sodaqah Rasul kan gitu ya. Mm-mm. Berarti bisa dipastikan zaman sekarang kita ini, di zaman Imam Ghazali gitu, sekarang ini adalah kita pastikan bahwa ulama atau fuqaha itu sedikit. Lebih banyak penceramah, khotib dan lain sebagainya. Kan gitu Ustaz ya? Iya, Cara betul. mengerti. Sekarang kan malah promosi Prabowo ya. Lo bahaya. Gak bahaya tak? Tidak apa-apa. Di jurang. Iya. Bukan minggir jurang ya, udah di jurang ya. Aduh. Mahal-mahal ngundang cuma untuk promosi Prabowo. Iya. Allah. Ya agak bahaya sih memang. Dan kalau di sini kan lumayan gampang kan cari penceramah gitu. Tapi ya untuk penceramah yang betul-betul ya minimal ada bekalnya lah. Itu agak susah kayaknya kecuali yang memang betul-betul sudah mondok. Nanti yang sudah mondok pun tidak semuanya bisa bicara, kadang kan begitu. Berarti solusinya harus memperdalam, kalau menurut teks ini ilmunya, kalau di Faid Muhtarak berarti fikihnya gitu. Iya. Kita perdalam itu Iya. ilmu fikih itu. Kalau di sini kan teksnya ulama qalilun,
Berarti solusinya harus perbanyak. Ya fuqaha ilmu. tidak, yang saya ketahui tidak terpaku hanya fikih. Oh gitu ya. Ustaz. Maksudnya pemahamannya dalam agama. Bisa juga tasawuf, bisa Ya. juga tauhidnya. Misalnya Allahumma faqihu fid din kayak begitu. Masa alimkan fikih misalkan enggak juga. Iya, iya. Dulu kan juga ada al-fiqhul akbar kan. Fikihul akbar ya. Tauhid, Akidah. akidah. Di pemahaman. Enggak, beliau ini udah tahu sebenarnya, cuman Biar keluar ilmu antum menjadi. enggak Biar, dia biar klimaks lah bahasa fikihnya. Loh, kan iya Ustaz. Dari hasibu itu Iya, iya. bisa pula. ya tawaran dari saya sih solusinya ya kalau tidak bisa secara fisik, takutnya habis ini maksud saya Ustaz Abdullah terus tidak mau lagi di streaming gitu. Tetap tidak apa-apa Ustaz ya, tetap streaming. Lalu saya tafarrud Ustaz gitu kan bahaya. Jadi kita baru tekankan itu bahwa kalau kita menyampaikan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmuwan dan ilmiah, tidak apa harus pede, harus pede itu. Iya, Jadi kalau hanya disampaikan dengan bahasa kayak tadi itu mengesankan mengesankan keabu-abuan. maksudnya menciutkan mental orang yang sudah terlanjur ngomong gitu. Iya, di satu sisi, kemudian di sisi lain menunjukkan mental orang yang memang sejak awal tidak kompeten. Akhirnya membahasakan diri dengan tawadhu. Nah, itu repot. Makanya kita perlu tegaskan bahwa selama itu kan pakai bahasa apa ya? Bahasa peringatan kan. Jadi kalau bahasa positifnya itu kira-kira selama kita menyampaikan sesuatu dan berdasarkan ilmu, maka pedelah kira-kira begitu. Nah, kalau tidak ya jangan pede dulu. Dari ibaratnya itu kan. Dan seterusnya. Baik. Closetnya Ustaz. Closetnya. Close apa? Beliau Iya, close apa? closing statement. Oh iya, close. Bukan closet WC Ustaz. Yang Yang buka tadi kan Gantian kan. enggak mau saya, enggak mau gantian Gus. Sebaik doa mungkin. Nggak bisa Ustaz, khutbah ini Ustaz. Aturannya dia. Iya. Kalau nanti buka. Langsung closing statement boleh atau langsung kita akhiri dan seterusnya. Baik, semoga apa yang kita baca, kita Amin, simak, amin, kita amin, amin. peroleh memberikan manfaat untuk kita dan kita bisa amalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kau dapat majelis subhanallah. Subhanakallahumma wa Bihamdika, bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenannya beliau mau hadir di sini Gus. Terima kasih banyak. Dengan senang hati sudah diundang, masya Allah.